Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ustazah doakan semoga kita semua selalu sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sari. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali. Ananda sudah siap untuk belajar? Oke, kita sama-sama belajar hari ini mempelajari tema 1. Tetapi sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita melafazkan kalimat basmalah. Yuk sama-sama kita baca nak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan doa sebelum belajar agar apa yang kita pelajari mendapat keberkahan dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita baca bersama-sama ya doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di tema 1. Subtema 2, pembelajaran 1. Mari simak bersama-sama video Ustazah. Jangan kemana-mana ya. Pertama-tama mari kita baca bersama-sama teks bacaan pada halaman 49 sampai 50. Oke, semuanya silakan buka buku paketnya di subtema 2, pembelajaran 1. Halaman 49. Ayo kita baca bersama-sama. Ikuti Ustazah. Siap? Oke, mulai. Ayah Salman adalah seorang guru. Usia Ayah Salman 35 tahun. Ayah Salman adalah seorang yang peramah dan murah senyum. Ayah Salman termasuk orang yang mudah bergaul. Tidak heran jika Ayah Salman mempunyai banyak teman. Ayah Salman bertubuh tinggi besar. Berat badan Ayah Salman saat dilahirkan 3,5 kg. Panjang tubuhnya 45 cm. Sekarang Ayah Salman berumur 35 tahun. Berat badan Ayah Salman 80 kg. Tinggi badan Ayah Salman sekarang 180 cm. Berat badan Ayah Salman bertambah 76,5 kg. Tinggi badan Ayah Salman bertambah 135 cm. Tubuh Ayah Salman berubah karena tumbuh. Sekarang kita lanjutkan di halaman sebelahnya, halaman 50. Oke, lanjut ya. Kita baca bersama-sama. Saat bayi, Ayah Salman belum bisa berdiri. Tulang dan otot Ayah Salman masih lemah. Otot Ayah Salman terus tumbuh semakin kuat dan panjang. Saat berumur 4 tahun, Ayah Salman sudah lincah berjalan dan berlari. Tinggi dan berat badan Ayah Salman akan terus bertambah. Pertumbuhan ini terjadi hingga Ayah Salman dewasa. Ketika kelas 3 SD, umur Ayah Salman kira-kira antara 8-9 tahun. Tangan dan kaki Ayah Salman sudah dapat melakukan berbagai kegiatan. Contohnya menulis, menyapu, dan bermain sepak bola. Tubuh tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkembang. Kita mengalami perubahan raut wajah dan suara raut wajah. Bayi berbeda dengan raut wajah orang dewasa. Meski demikian, masih ada kemiripan. Suara kita juga berubah. Bandingkan suaramu dengan suara ayahmu. Rambut juga mengalami perubahan. Rambut akan terus tumbuh memanjang. Warna rambut juga akan berubah. Rambut hitam berubah menjadi putih. Warna rambut kakek atau nenekmu juga sudah memutih. Pertumbuhan pada manusia tidak bisa dilepaskan dari makanan yang dikonsumsinya. Makanan bergizi harus mengandung zat-zat seperti karbohidrat atau zat tepung, mineral, protein, vitamin, dan lemak. Karbohidrat diperoleh dari makanan pokok seperti beras, gandum, singkong, kacang hijau, dan sagu. Mineral bisa diperoleh dari air minum, sayuran, buah, dan garam beriodium.
Protein bisa diperoleh pada ikan, daging, tempe, tahu, telur, dan susu. Vitamin bisa diperoleh pada sayuran, buah, ikan, dan susu. Adapun lemak bisa diperoleh pada susu, daging, dan kacang-kacangan. Zat-zat yang terkandung dalam makanan mempunyai manfaat masing-masing. Karbohidrat bermanfaat untuk menghasilkan energi. Mineral dan protein bermanfaat untuk membangun tubuh. Vitamin bermanfaat untuk menjaga kesehatan. Adapun lemak bermanfaat untuk melarutkan vitamin dan cadangan energi. Oke, itu adalah bacaan pada halaman 49 dan 50. Anak-anak juga harus membaca ya. Setelah mengikuti Ustazah membaca, insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan pada halaman 51. Oke, next. Sekarang Ustazah akan membahas sumber makanan dan manfaatnya. Apa saja sumber makanan yang ada di bumi ini? Oke, yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini adalah nama zat atau nama zat yang berasal dari sumber makanan. Contoh dari karbohidrat itu adalah ada beras, ada gandum, ada kacang hijau, ada tepung sagu, ada singkong. Nah, pasti anak-anak semua sudah pernah kan makan beras. Beras itu yang sudah pernah kita makan setiap hari. Ustazah contohkan, beras itu menghasilkan nasi. Pasti setiap hari anak-anak makan nasi kan? Nah, itu adalah contoh dari karbohidrat. Kemudian, gandum. Gandum ini contohnya roti. Roti-roti itu terbuat dari tepung. Kemudian kacang hijau. Kacang hijau untuk dimakan bisa direbus. Sagu. Sagu ini sejenis tepung. Singkong. Singkong ini berasal dari ubi atau sama dengan ubi. Nah, karbohidrat ini manfaatnya atau kegunaannya bisa menghasilkan energi atau tenaga. Misalnya anak-anak mau berlari. Berlari itu memerlukan energi. Bergerak itu memerlukan energi atau memerlukan tenaga. Makanya kalau kita mau punya tenaga yang kuat, kita harus makan, kita harus mengkonsumsi beras, boleh. Semua yang ada di sini boleh kita makan. Oke, nama zat yang kedua adalah mineral. Mineral ini berasal dari sumber makanan air minum. Harus banyak-banyak minum air putih ya. Satu hari minimal kita minum 2 liter. Kemudian sayuran, sayur-sayur. Nah, ini anak-anak sering kan banyak yang tidak suka makan sayur-sayuran. Mulai hari ini anak-anak harus makan sayuran. Karena sayuran ini manfaatnya sangat banyak sekali. Subhanallah, Allah telah menciptakan sayuran untuk tubuh kita agar tubuh kita ini bisa terbangun jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kita. Dan juga buah-buahan, garam yang beriodium. Nah, garam itu yang biasa dijual di warung-warung, yang ada tulisannya garam beriodium. Nah, itu juga sama mengandung mineral. Adapun manfaat dari mineral itu yaitu membangun jaringan tubuh kita. Jadi misalnya tubuh anak-anak nih, bagian tubuhnya masih lemah atau masih belum kuat, itu dibangun atau dibentuk oleh mineral dan protein. Kemudian, nama zat yang berikutnya yaitu protein. Protein ini apa contoh makanannya? Seperti ikan, daging, tempe, tahu, telur, susu. Nah, mineral dan protein mempunyai fungsi atau mempunyai manfaat yang sama, yaitu membangun jaringan tubuh. Oke, Ustazah lanjutkan. Zat yang selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin ini terdapat pada sayuran, buah, ikan, dan susu. Banyak ya macam-macam vitamin A.
vitamin itu macam-macamnya, ada banyak, ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan seterusnya. Manfaat vitamin ini untuk menjaga kesehatan kita agar tubuh kita tetap sehat, tetap kuat, tidak mudah sakit. Makanya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin. Oke, selanjutnya lemak. Lemak, apa saja sumber makanan yang mengandung lemak? Contohnya di dalam susu, daging, kacang-kacangan. Dan manfaat lemak adalah melarutkan vitamin dan cadangan energi. Seandainya kita nih tidak makan, karbohidratnya sudah habis, maka lemak ini akan menggantikan energi. Maka lemak ini akan menggantikan karbohidrat, merubahnya menjadi energi atau tenaga kita. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita tuh masih ada lemak, maka lemak itu akan dibakar dan menghasilkan keringat. Dia keluar berupa keringat dari dalam tubuh kita. Oke, sekarang Ustazah tanya. Sudah paham anak-anak tentang sumber makanan dan manfaatnya? Semoga sudah paham semua ya. Jika sudah paham, maka Ustazah akan lanjutkan materi yang berikutnya. Terus saksikan, jangan di skip dulu. Oke, materi yang selanjutnya adalah simbol dan contoh sikap pengamalan Pancasila yang kedua. Simbol sila kedua adalah rantai. Oke, untuk bunyi Pancasila yang kedua di kelas 1 kita sudah mempelajarinya bersama-sama, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini dia contohnya gambar rantai. Ini adalah simbol atau lambang Pancasila yang kedua. Nama bendanya adalah rantai. Nah, ini contoh pengamalan sikap dari Pancasila kedua. Yang pertama, menghargai perbedaan. Orang kaya dengan orang miskin. Tidak boleh orang kaya itu semena-mena dengan orang miskin, karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya dan miskin bukanlah ukuran untuk kita juga baik di hadapan Allah, tapi ketaatan dan ketakwaan itu yang diukur, yang akan diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menghargai perbedaan. Misalnya kamu orang Jawa, temanmu orang Melayu. Nah, orang Jawa dengan orang Melayu boleh berteman, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh berkelahi, walaupun kita beda suku. Kita harus saling menjaga kebersamaan. Nah, sikap yang kedua, berbagi makanan kepada teman. Jika anak-anak sedang makan dan lihat teman sebelahnya nggak ada makanan, maka anak-anak boleh bagi kepada temannya. Insyaallah barang siapa yang berbagi atau bersedekah, maka Allah akan ganti sedekahnya. Insyaallah Allah akan berikan yang lebih lagi untuknya. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Nah, ini seperti juga yang poin yang pertama. Tak boleh membeda-bedakan teman yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang jelek. Nggak ada ya yang jelek, semuanya itu sempurna. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada intinya, anak-anak tidak boleh membeda-bedakan teman. Semua teman itu sama ya. Kemudian yang keempat, menolong teman yang sedang kesusahan. Jika kita punya rezeki lebih, ada teman kita yang kesusahan, mereka kita tolong. Atau ada teman kita yang jatuh, misalnya jatuh dari sepeda, ayo cepat segera kita tolong ya. Oke, ini adalah materi dari simbol dan contoh sikap pengamalan Pancasila kedua. Oke, Ustazah lanjutkan dengan materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya yaitu ciri dan perkembangan kemampuan tubuh. Oke, ini Ustazah ada tabel tahap pertumbuhan, ciri tubuh, dan kemampuan. Oke,
kita ada 4 tahap, masa bayi, masa anak-anak, masa dewasa, masa tua. Oke, pada tahap pertumbuhan masa bayi ini, bagaimana ciri tubuh kita? Yang pertama, tulang dan otot masih lemah. Ini salah satu contohnya, Nah ya. Ada contoh lain. Kita belum bisa berjalan, banyak hal yang belum terlalu bisa kita lakukan. Kita mungkin hanya bisa berbaring di kasur pada masa bayi. Nah, dengan berjalannya waktu sedikit demi sedikit, anak-anak sudah mulai belajar merangkak, belajar duduk, dan nanti belajar berdiri dan belajar berjalan. Kemudian kita masuk pada masa anak-anak. Ciri tubuh, tulang dan otot semakin kuat dan panjang. Nah, mengapa anak bayi kok kecil sedangkan anak-anak lebih besar? Karena tulang dan ototnya semakin kuat dan panjang. Karena dia tumbuh. Kemampuannya sudah lincah berjalan dan berlari. Kalau masih bayi mungkin baru bisa duduk atau hanya bisa baring, baru belajar berjalan. Tapi pada masa anak-anak sudah bisa berjalan dan berlari. Nah, sudah mengalami pertumbuhan. Kemudian pada masa dewasa, postur tubuh semakin besar dan kuat. Anak-anak dengan ayah atau ibunya, yang mana yang lebih besar? Pasti ayah dan ibu kan? Nah, makanya karena ayah dan ibu itu sudah dewasa atau ustazah sudah dewasa. Oleh sebab itu postur tubuhnya semakin besar, semakin tinggi, semakin kuat. Nah, kemampuannya dapat melakukan pekerjaan berat. Seperti bekerja, misalnya ayah kalian bekerja mengendarai mobil, mengendarai motor. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan orang dewasa. Kemudian yang terakhir adalah masa tua. Ciri tubuh pada masa tua ini yaitu tulang sudah mulai lemah dan rambut mulai putih. Nah, masa tua ini mengapa tulang kita sudah mulai lemah? Karena dia sudah tua. Coba kalian lihat pada kakek atau nenek. Kalian lihat rambut nenek atau kakek sudah mulai putih, sudah berjalannya sudah pelan, tidak bisa cepat-cepat. Nah, itu menandakan orang sudah tua. Kemampuannya agak sulit melakukan pekerjaan yang berat. Kalau dulu pada masa muda kakek atau nenek masih kuat melakukan pekerjaan-pekerjaan berat. Nah, sekarang karena sudah tua, sudah lemah. Sudah banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan dengan baik, dengan mudah. Oke, mengapa? Karena kakek dan nenek sudah tua. Anak-anak juga nanti ketika dewasa, ketika tua, maka akan mengalami perkembangan pertumbuhan. Semua manusia akan mengalami pertumbuhan. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tarian senam gembira. Ini caranya ada di buku paket halaman 54 sampai 56. Oke, sekarang anak-anak buka dulu bukunya. Halaman 54 sampai dengan 56. Nah, yang pertama. Oke, nomor 1. Gerakkan tangan perlahan ke atas tangan kanan dan kiri secara bergantian. Oke. Tangannya angkat ke atas tangan kanan, kemudian angkat tangan kiri ke atas secara bergantian. Yang kedua, turunkan tangan secara perlahan-lahan. Oke, kita turunkan, ikuti ya, sambil membaca, sambil dilakukan gerakannya. Turunkan tangannya secara perlahan-lahan, kemudian diulang sebanyak 2 kali. Yang ketiga, rentangkan tangannya dan turunkan secara perlahan. Oke, yang keempat,
mengangkat tangan dan memutar pergelangan tangan. Oke, kita angkat. Tangannya angkat, kemudian putar. Tangan kamu yang ada jari-jarinya diputar pergelangan tangannya. Bisa kan? Ya, bisa. Kemudian yang kelima, mengacungkan tangan ke depan. Oke, kita taruh tangannya di depan, kemudian ayunkan tangan ke belakang. Acungkan ke depan, kemudian ayunkan ke belakang. Yang keenam, letakkan tangan di kepala dan pundak. Oke, kita pegang kepala, pegang pundak. Kemudian pegang lutut dan kaki. Selanjutnya bertepuk tangan secara perlahan, makin lama makin kuat. Oke, kita praktekkan. Ya, seperti itu. Anak-anak ikuti ya. Yang terakhir, gerakan kepala ke kanan dan ke kiri. Oke, itu adalah tarian senam gembira. Anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Dicontoh di buku juga sudah ada halaman 54 sampai 56. Nah, yang terakhir yang Ustazah sampaikan yaitu terdapat dalam kalam Allah surah Al-Maidah ayat 88 yang bunyinya wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, kehidupan kita itu sangat berarti. Perkembangan dan pertumbuhan yang kita alami hendaknya menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah sehingga kita sekarang sudah menjadi siswa SD. Nah, dulu juga anak-anak mengalami pertumbuhan dari belum lahir ya, dari dalam perut ibu, kemudian bayi tumbuh jadi anak-anak masuk ke TK, dan sekarang sudah tumbuh menjadi siswa SD kelas 3. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dari kita yang belum ada, sekarang kita sudah tumbuh besar. Itu semua Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan makanan kita. Maka kita sebagai hamba harus bersyukur kepada Allah. Jangan lupa menjalankan perintah Allah, sholat, mengaji, berpuasa, berzakat. Kalau ada lebih rezeki boleh naik haji. Dan kita harus menjauhi larangan-larangan Allah, seperti berbuat yang tidak baik, mencuri, berbohong, atau durhaka kepada orang tua. Itu tidak boleh ya nak ya. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, kita harus jalankan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Nah, sekian dulu pelajaran dari Ustazah hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk Ananda semua. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.